pertanyaannya, karyawan PKWT perusahaan yang sudah 5 tahun, misal perusahaan belum dapat merubah menjadi karyawan tetap, apakah bisa dialihkan paketnya melalui perusahaan alidaya? Nah, ini kebalikannya nih. Ini pakai paket segala ini, semacam dropship ini kayaknya. Baik, Kebalikannya nih. si karyawan ini sudah PKWT di perusahaan dari 5 tahun. Jadi dia di perusahaan prinsipal nih udah 5 tahun PKWT. Ya. Terus perusahaan belum dapat merubah jadi karyawan tetap. Boleh nggak dialihkan paketnya melalui outsourcing alidaya? Maka tadi pertanyaannya, terpenuhi nggak syarat outsourcing alidaya? Terpenuhi apa enggak? Kalau sekarang kan syarat alidaya itu kebetulan masih bersifat, kalau istilah DHM itu liberal ya, jadi masih belum ada batasannya. Sehingga memindahkan karyawan, mempekerjakan karyawan melalui perusahaan alidaya, artinya menggunakan perusahaan alidaya, itu sih sah-sah saja, tidak melanggar hukum ya, menggunakan perusahaan alidaya. Bahkan sebenarnya sepanjang itu status hubungan kerjanya adalah karyawan di perusahaan kita prinsipal nih, mulai dari yang level paling tinggi, misalkan apa yang paling tinggi sebagai karyawan, GM misalkan, sampai paling rendah, operator misalkan, driver, cleaning service misalkan ya, golongan tertinggi dan sampai dengan golongan terendah dalam status karyawan di perusahaan prinsipal, semuanya di outsource, semuanya dimasukkan perusahaan alidaya. Boleh apa enggak? Kondisi hukum kita hari ini menyatakan boleh ya, tidak dilarang. Karena larangannya belum ada. Seluruh larangan atau pembatasan yang ada di dalam proses outsourcing atau alidaya telah dicabut seluruhnya dalam Undang-Undang UCK versi pertama yang tahun 2020. Ya, kemudian diperkuat lagi dengan Perpu CK. Kemudian Undang-Undang 6 2023 menyatakan akan ada pembatasan, tapi pembatasannya sampai hari ini belum keluar. Berarti sama dengan belum dibatasi. Dalam praktek berarti belum dibatasi, karena pembatasannya belum ada. Ya, jadi sampai hari ini seluruh golongan karyawan dari atas sampai bawah sepanjang itu masih hubungan kerja karyawan masih diperbolehkan untuk alidaya. Yang jadi potensi masalah adalah how to-nya, proses pemindahan dari yang karyawannya prinsipal menjadi karyawan outsourcing, kan begitu tuh Pak Abi. Ya. Kalau dia karyawan luar misalkan, terus ini pekerjaan baru, belum ada yang pegang selama ini, diberikan pada perusahaan outsourcing atau alidaya, itu terus perusahaan outsourcing yang merekrut dari luar, nggak ada masalah. Yang jadi potensi masalah adalah kalau yang dilakukan oleh perusahaan prinsipal itu memindahkan status hubungan kerja si karyawan existing yang hari ini menjadi karyawan perusahaan prinsipal dipindah menjadi karyawan perusahaan outsourcing, itu yang menjadi potensi masalah. Maka kuncinya adalah how to-nya. How to-nya bagaimana by law adalah menyelesaikan dulu seluruh outstanding, seluruh tanggung jawab ketenaga kerjaan pada saat menjadi karyawan di perusahaan prinsipal. Dalam bahasa sederhananya, di PHK dulu. PHK-nya pakai apa, Den? Ya PHK-nya karena dalam perundangan itu nggak ada di sana disebutkan tentang masalah memindahkan karyawan jadi karyawan outsourcing, maka PHK-nya menjadi PHK tanpa kesalahan atau PHK dengan perjanjian bersama yang nilainya minimal 2 kali pesangonnya. Bayar dulu itu semua sehingga hubungan kerjanya putus, di cut off, baru masuk ke perusahaan outsourcing, 0 masa kerja. Sudah nggak ada beban hutang kompensasi dan sebagainya, sudah selesai semua. Baru itu bisa dilakukan outsourcing. Gaji gimana, Den? Di tempat yang baru di outsourcing, ya karena masa kerja udah putus ya silakan. Di perusahaan alidaya silakan, mau dinego ulang dan sebagainya sih sah-sah saja, ngikutin aturan di sana. Ya. Jadi begitu ya kurang lebih Bapak Ibu. Yang banyak terjadi di lapangan justru malah memindahkannya atau proses how to-nya tadi itu dilaksanakan dengan tidak memenuhi ketentuan perundangan. Jadi langsung dipindahkan begitu saja. Bahkan kategorinya menjadi mutasi malah, kan ngeri itu. Itu bukan mutasi, kan udah beda badan hukum. Ya, jadi itu sebenarnya jatuhnya sudah PHK. Maka karyawan pun harus paham, HR-nya harus paham caranya, karyawan juga harus paham haknya. Jadi kalau diperlakukan seperti itu ya jangan diam. Ya, itulah peranan serikat pekerja harus bergerak. Ya, demikian. Terima kasih.